Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan nikmatnya beserta taufik dan hidayah senantiasa Allah curahkan untuk kita semua dan selalu dalam petunjuk dan pertolongannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Amma ba'du. Pada video ini saya sedikit menjelaskan tentang Nur Muhammad. Tentang pengertian Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini dia bukan sosok. Nur Muhammad ini adalah dia hakikat insan. Karena dia Nur Muhammad ini dia tidak khatam, tidak tutup. Yang tutup khataman Nabi wa khatama Rasulah. Yang tutup. Kalau Muhammad, Nur Muhammad dia tidak tutup. Karena dia wal awalu wal akhiru wal dahiru wal batinu. Dia tak tergantikan. Nur Muhammad. Nur Muhammad ini bukan sosok. Nur Muhammad ini dia hakikat sosok yang ada pada setiap individu yang bersih jiwa dan hatinya. Yang tertukar-tukar Muhammad insani. Muhammad awal tetap. Muhammad akhir tetap. Muhammad batin tetap. Yang tertukar-tukar Muhammad insani. Nur Muhammad. Nur Muhammad dia tetap. Karena Nur Muhammad ini dia bukan manusia. Nur Muhammad ini hakikat yang terletak pada jiwa manusia. Itu hakikat Nur Muhammad. Makanya ketika dahulu cerita sedikit kita kembali kepada Nabi Yusuf. Kenapa Zulaikha terpesona melihat Nabi Yusuf? Kenapa? Karena yang dilihat oleh Zulaikha bukan Yusuf, apa juga Nur Muhammad yang dikandung oleh Yusuf. Begitu juga dahulu sebelum Abdullah menikah dengan Aminah, ada seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dijadikan istri. Bahkan wanita itu rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk Abdullah. Tetapi Abdullah tidak mau. Karena apa? Karena apa seorang perempuan itu menginginkan Abdullah? Karena yang dilihat oleh wanita itu bukan Abdullah, tetapi hakikat Nur Muhammad yang dikandung pada jiwa Abdullah. Karena Nur Muhammad ini dia senantiasa berpindah-pindah. Makanya yang tidak sanggup dipikir oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang ahli kitab inilah perkara Nur Muhammad.
Karena perkara Muhammad insani, dia tetap mujaddid, update, terperbaharui, dia tetap terperbaharui. Seperti contoh, ketika masa Nabi Musa, kan pergantian, berarti pergantian kenabian dari Nabi Musa ke Nabi Isa. Kenapa orang Yahudi tidak beriman kepada Isa? Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwasanya Nur Muhammad yang dulu ada pada Musa telah berpindah kepada Isa. Hakikat yang dibawa Isa itu Nur Muhammad. Makanya mereka mengingkari karena melihat dari Muhammad insani, bukan melihat dari apa yang dibawa oleh Isa Muhammad ruhani. Begitu juga ketika habis dan masa Nabi Isa kan masuk kepada dekade Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Nasrani ini kenapa dia tidak beriman kepada Muhammad insani? Karena mereka terhijab, tidak mengenal hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad yang ada pada Muhammad bin Abdullah. Karena yang di luar ini dia mujaddid, dia update. Allah senantiasa memperbaharui perkara yang di luar, yang di alam insan ini. Makanya banyak orang, kita kadang-kadang tidak paham karena yang di luar ini tetap dia mujaddid. Makanya jangan kita melihat yang di luar, tapi lihatlah yang terkandung di dalam. Apa yang terkandung di dalam? Ada tak ciri-ciri Nur Muhammad, Sidik, Amanah, Tablik, Fatanah? Itu yang dikandung oleh Muhammad. Apa makna Muhammad? Makna Muhammad yang terpuji. Apa makna nur? Makna nur cahaya. Jadi Nur Muhammad adalah cahaya yang terpuji. Jadi cahaya yang terpuji ini dia bukan sosok, tapi dia hakikat sosok. Hakikat insan yang berdiri kepada jiwa yang bersih, akal yang sehat. Hakikat Nur Muhammad. Karena dia Muhammad awal nurani, Muhammad akhir ruhani, Muhammad batin rahasia. Yang di luar ini dia tetap terganti-ganti. Mujaddid, yang di luar tetap mujaddid, upgrade. Cuma sekarang tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul. Karena khataman nabiyyi wa khatama rasulah. Jadi nabi-nabi terdahulu mereka bukan menciptakan agama baru, bukan, tapi menyambungkan, meneruskan syariat nabi terdahulu. Seperti Nabi Musa menyambungkan syariat Ibrahim. Isa menyambungkan syariat Musa. Muhammad menyambungkan syariat Isa. Karena yang di luar ini tetap mujaddid. Syariat ini apa? Syariat ini jalan yang ditemukan oleh seorang nabi dan rasul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dikatakan syariat, jalan. Metode, cara berubudiah, cara beribadah yang tidak tergantikan, tetap isi yang di dalam hakikat
makrifah tetap barang yang asli. Barang asli tak tergantikan, tak terduakan. Jadi kalau perkara yang di luar ini dia tetap mujadid, update. Tetap dia terperbaharui senantiasa. Karena ilmu Allah ini luas. Ilmu Allah ini luas. Tidak cukup langit dan bumi. Tidak cukup pohon-pohon dijadikan pena. Air lautan dijadikan tinta. Tidak cukup untuk menulis ilmu Allah ini. Karena pada alam insan, ilmu Allah ini mujadid, update, upgrade, terperbaharui senantiasa. Maka orang-orang yang mengenal barang yang asli, walaupun barang itu zahirnya upgrade, mujaddid, dia akan mengenal. Bukan mengenal perkara yang di luar, hakikat yang terkandung yang di dalam. Karena yang terkandung di dalam dia bukan sosok, tapi hakikat yang terduduk pada sosok. Nur Muhammad tadi pancaran kerohanian, rasa, jiwa dan hati yang bersih, tempat terpancarnya Nurullah dan Nur Muhammad. Maka nyatalah sifat keelokan, kasih dan sayang, sidik, amanah, tablik, fatanah. Jadi Muhammad ini dia tidak khatam. Yang khatam Nabi. Pangkat kenabian, pangkat kerasulan dia khatam. Muhammad tidak khatam. Karena Muhammad ini yang terpuji. Nur Muhammad ini dia tidak khatam. Nur Muhammad ini cahaya yang terpuji. Dia Allah tajallikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Masa dulu ditajallikan kepada Musa, ditajallikan kepada Ibrahim, ditajallikan kepada Zakaria, Yahya, sampai 25 nabi dan rasul. Itu adalah hakikat yang terkandung di dalamnya Nur Muhammad. Yang terkandung dalam 313 Rasul, Nur Muhammad. Yang terkandung pada Nabi-Nabi, Nur Muhammad, Sidik, Amanah, Tablik, Fatanah. Hakikat Nur Muhammad. Yang tetap pangkat kenabian dan pangkat kerasulan tetap khatam. Nur Muhammad tidak pernah khatam. Nur Muhammad senantiasa dia ada untuk menerangi, untuk menyimbangi keseimbangan alam, untuk petunjuk cahaya langit dan bumi. Nurun ala nurin. Hakikat Nur Muhammad. Mungkin pada video ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.